Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai cerita teks fantasi. Apa ya cerita teks fantasi? Cerita fantasi adalah jenis cerita fiksi yang mengandung unsur khayalan atau imajinasi yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita ini sering melibatkan unsur ajaib, supranatural, atau dunia yang tidak logis menurut hukum alam. Apa saja struktur teks cerita fantasi? Yang pertama ialah orientasi, yang berisi pengenalan tokoh, latar, tema. Yang kedua ialah konflik, di mana bagian dimulainya permasalahan yang akan menjadi inti cerita. Yang ketiga resolusi, yaitu berisi penyelesaian masalah yang terjadi. Dan yang keempat ialah ending, cerita akhir atau penutup dari cerita. Selanjutnya ada ciri-ciri cerita fantasi. Yang pertama ialah mengandung keajaiban atau keanehan. Tokoh bisa terbang tanpa alat. Hewan berbicara seperti manusia. Adanya sihir, benda ajaib, atau makhluk mitologis. Yang kedua, latar bersifat imajinatif. Hutan biasa menjadi hutan yang hidup, kerajaan ajaib, dunia masa depan, atau masa lalu yang diubah. Ketiga, tema bebas dan tidak terbatas petualangan, pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, atau pencarian benda magic. Keempat, terjadi lompatan waktu dari masa kini ke masa lalu atau masa depan dari dunia nyata ke dunia fantasi. Kelima, tokoh memiliki kekuatan ajaib bisa menghilang, mengendalikan elemen tanah, api, air, angin, bisa menjelajah waktu. Keenam, alur atau jalan cerita dapat melompat-lompat secara waktu, atau memiliki peristiwa yang tidak logis jika dilihat dari dunia nyata. Ketujuh, bahasa yang digunakan variatif dan menggambarkan imajinasi. Angin berbisik, pohon berbicara, binatang bercerita, dari dunia nyata ke dunia fantasi. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian kehidupan nyata. Cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai dengan atau tidak terjadi di dalam kehidupan yang nyata. B. Cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat dan nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Dan jenis-jenis cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi total. Cerita fantasi total adalah cerita fantasi yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai dengan atau tidak terjadi di dalam kehidupan yang nyata. B. Cerita fantasi irisan. Cerita fantasi irisan adalah cerita fantasi yang berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat dan nama-nama peristiwa masih ada di dunia nyata. Kita akan mendengar satu contoh teks cerita fantasi yang berjudul Kisah Gajah dan Semut. Selamat menyaksikan. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut yang menyembul di permukaan tanah, keluarlah Anton si semut, menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan karena hujan. Sungguh menyenangkan. Cuaca yang bagus untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hai, Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. selamat pagi Anton. Selamat pagi, Anton. Beberapa hari yang lalu, aku jalan-jalan di dekat sini. Aku melihat banyak buah dan biji-bijian yang bisa dijadikan bahan makanan untuk beberapa hari ke depan. Yuk, langsung meluncur ke sana. Perutku sudah lapar ini. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai perjalanan mencari bahan makanan. Mereka menyusuri sungai kecil yang mengalir lurus. Kita sudah hampir sampai. Lihatlah, sudah mulai kelihatan buahnya. Setelah itu, mereka sibuk bergotong royong untuk mengumpulkan makanan. Semua saling membantu. Hal ini membuat pekerjaan mereka cepat selesai. Semua kalau dikerjakan bersama-sama, pasti cepat selesai. Yups,
semua sudah terkumpul. Saatnya kita pulang. Namun, tiba-tiba saja tanah bergetar dengan keras. Rupanya itu Evan, si gajah pemarah. Hei Evan, berapa kali ku bilang untuk berhati-hati kalau berjalan? Anton, si kecil mungil yang lemah. Salah sendiri badanmu kecil. Jangan salahkan aku kalau terinjak ya. Evan mengambil sedikit air dari air kubangan bekas hujan semalam. Kemudian disemprotkannya ke arah para semut. Baru disemprot air sedikit saja sudah terhuyung-huyung. Sungguh lemah sekali. Si Evan ini. Kita harus melawan. Jika tidak, dia akan terus menjahili kita. Setuju. Apakah kalian ada ide? Kalian mau bergabung sebanyak apapun, tidak akan bisa mengalahkanku. Para semut mengabaikan perkataan Evan. Mereka sibuk untuk menyusun strategi. Oke, kalian paham kan? Ayo mulai. Serang teman-teman. Evan tidak siap dengan serangan para semut. Anton dan kawan-kawan yang berukuran kecil masuk ke dalam belalai Evan. Apa yang kalian lakukan di dalam belalaiku? Aduh, sakit. Evan berguling-guling di tanah menahan rasa sakit sekaligus geli yang dirasakannya dari arah belalai. Para semut rupanya menggigiti bagian dalam belalai Evan. Setelah dirasa cukup, Anton dan kawan-kawan pun keluar dari belalai Evan. Bagaimana Evan? Masih meremehkan kami yang kecil mungil ini? Ampun Anton, sakit sekali hidungku. Maafkanku karena selalu meremehkan kalian. Walaupun tubuh kalian kecil, namun kalian dapat mengalahkanku yang besar ini. Kami terima permintaan maafmu. Lain kali jangan meremehkan hewan lain ya. Nah, itu dia contoh teks cerita fantasi. Dari cerita tersebut, pesan yang bisa kita ambil yaitu jangan meremehkan orang lain, karena orang lain memiliki kelebihannya masing-masing. Sekian, tetap semangat dan sampai jumpa.